Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan melihat tentang konsep asam basa. Ada 3 konsep asam basa, yaitu tentang teori asam basa yang dikemukakan oleh Arrhenius, selanjutnya teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Baik, kita lihat satu persatu. Teori asam basa Arrhenius. Bicara tentang teori asam basa Arrhenius, ini adalah teori yang paling tua, yang paling lama ya. Nah, dia bilang bahwa asam itu adalah yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Jadi sangat sederhana untuk teori Arrhenius ini. Pokoknya kalau asam itu zatnya akan menghasilkan ion H+ dalam air dan basa menghasilkan ion OH-. Nah, kalau kita lihat contohnya ya, misalnya ini HCl, lalu kemudian dia di dalam air, ya, dia akan membentuk H3O+ dan Cl-. H3O+ ini adalah H+, biasanya kita menuliskan H+ saja. Nah, kalau basa itu adalah NH3, adalah yang menghasilkan ion OH-. Nah, ion OH- ini di sini misalnya NH3 basa ya, yang di dalam air ini menghasilkan ion amonium NH4+ dan OH-. Jadi kalau kita tahu adalah ini H3O+ ini adalah sama dengan H+. Jadi kalau kamu menemukan ada di buku ada tertulis H3O+, itu sebenarnya adalah ion H+. Kenapa? Ion H+ ini tidak pernah tinggal sendiri di dalam larutan, tetapi dia berikatan koordinasi dengan H2O. Seperti itu. Nah, ini dia Arrhenius ya. Nah, berdasarkan konsep dari Arrhenius, maka kita menemukan beberapa asam, banyak sekali asam. Nah, asam-asam ini tentu terionisasi akan menghasilkan ion H+. Nah, seperti ini ya. Nah, ini harapan ibu kamu kamu harus hafalin beberapa asam yang wajib kita tahu. Nah, ini adalah beberapa reaksi ionisasi basa. Jadi basa itu akan melepaskan ion OH- seperti tadi ya. Nah, OH, KOH, magnesium hidroksida, barium hidroksida, dan lainnya. Selanjutnya kita melihat teori asam yang kedua, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, bicara tentang teori asam basa Bronsted-Lowry ini dikemukakan oleh 2 orang, yaitu Nicholas Bronsted dan Thomas Martin Lowry. Nah, teori ini sebenarnya melengkapi kelemahan dari teori asam basa Arrhenius, karena ternyata faktanya adalah tidak semua asam atau basa menghasilkan H+ dan OH- jika dilarutkan dalam air. Nah, bagaimana konsepnya? Mari kita lihat bahwa menurut Bronsted-Lowry yang dimaksud dengan asam adalah zat yang bila bereaksi akan melepaskan proton. Artinya dia protonnya akan berkurang. Nah, kalau dia melepaskan proton berarti dia adalah akseptor proton, kita bisa bilang seperti itu ya. Jadi asam ini adalah akseptor proton, pemberi H+. Nah, itu adalah asam. Nah, sedangkan basa adalah zat yang jika bereaksi akan menangkap proton atau H+ tadi, sehingga hanya akan bertambah. Nah, karena dia hanya menangkap atau menerima,
Kadang orang menyebutkan dia adalah donor proton atau donor H+. Yang dimaksud dengan proton adalah plus, ya. Mari kita lihat contohnya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa di sini ada asam karbonat dan air, di mana akan menghasilkan asam ion dan H3O+, maaf. Nah, sekarang perhatikan bahwa H2CO3 ini ya, dia adalah asam. Kenapa asam? Karena ketika dia bereaksi, dia menghasilkan atau melepaskan satu H+-nya, baru dia kasih ke sini. Nah, karena dia melepaskan H+-nya lalu ditangkap oleh H2O, maka dia adalah asam. Nah, sedangkan ini sebaliknya, kita melihat bahwa dari antara HCO3 minus dan H3O plus ini, H3O plus ini dia ketika dia mau bereaksi ke kiri, ini kan kesetimbangan ya, bisa ke kiri bisa ke kanan. Ketika dia mau bereaksi ke kiri reaksi ini, maka H3O plus ini memberikan satu H plusnya kepada HCO3 minus, sehingga ini adalah asam, ini adalah basa, karena asam itu yang pemberi proton, basa adalah yang penerima proton. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga dengan pendekatan yang lain, yaitu perhatikan antara H2CO3 dan HCO3 minus. Jadi yang melepaskan H+ kan berarti yang melepaskan H+ kan H2CO3. Nah, ini berarti dia adalah asam. Nah, sedangkan H2O ini sendiri yang menghasilkan H3O+, ini kan berarti H2O ini kan kekurangan proton. Nah, maka berarti H2O ini adalah basa, sedangkan H3O+ ini adalah asam. Kesimpulannya adalah asam itu asam basa Kesimpulannya adalah asam itu dia akan melepaskan proton kepada temannya dalam satuan ya, sehingga hanya akan berkurang. Sedangkan basa adalah yang menerima. Nah, sehingga dalam reaksi asam basa menurut teori Bronsted-Lowry ini selalu dipasangkan asam dan basa karena satu menerima yang satunya melepaskan. Nah, ada istilah yang perlu kita tahu di sini yaitu tentang pasangan asam basa konjugasi. Jadi yang disebut dengan pasangan asam basa konjugasi adalah, perhatikan, HCO3 dan H2CO3 dan HCO3 minus ini disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Jadi yang disebut pasangan itu adalah H2CO3 dan HCO3 minus. Ini yang disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Berarti asamnya yang mana? Pasti yang kelebihan dong, ini asamnya. Nah, ini yang basanya. Apakah ada lagi pasangan yang lain? Ada, yaitu H3O plus dan H2O. Nah, karena disebutkan pasangan asam basa. Kalaupun ada informasi lain, misalnya tidak dituliskan duluan asam baru basa,
Tetap yang disebut dengan pasangan asam basa adalah yang satunya bersifat asam dan yang satunya bersifat basa. Kalau dilihat dari H3O+ dan H2O, maka pasti H3O+ ini adalah asam dan H2O ini adalah basa. Seperti itu, ya. Nah, kelebihan dari teori asam basa Bronsted-Lowry itu ruang lingkupnya luas, tidak hanya harus basa, tidak harus OH. Kemudian asam dan basa itu hanya bergantung pada reaktan pasangannya. Seperti itu. Tetapi kelemahannya dia belum bisa melihat tentang pelarut-pelarut yang non-protonik. Non-protonik ini berarti yang tidak ada hidrogennya. Nah, seperti itu. Dia seperti SO2, POCl3, BF3. Ini kira-kira dia bersifat asam atau basa. Nah, karena dia belum bisa melihat tentang itu. Baik, selanjutnya ada teori lain yaitu dikemukakan oleh Lewis, ya. Nah, dia mengusulkan bahwa asam basa Lewis ini dia memperkenalkan tentang bahwa ada pasangan elektron di situ. Dia ini komunikasinya atau konsepnya itu berhubungan dengan pasangan elektron. Nah, tentu kita sudah tahu bahwa Lewis ini memperkenalkan kepada kita tentang notasi Lewis atau ya lambang Lewis dalam materi ikatan kimia. Nah, menurut Lewis, asam itu adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron bebas. Nah, sedangkan basa adalah zat yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas. Seperti itu. Nah, jadi kalau untuk Bronsted-Lowry cukup dengan proton, tetapi ini kalau untuk Lewis ini yang akan berperan adalah pasangan elektron bebasnya. Nah, kalau ada yang menerima itu berarti dia asam, kalau ada yang mendonorkan itu berarti dia basa. Baik, kita coba lihat contohnya di sini ya. Perhatikan bahwa di sini ada reaksi antara NH3 dan H2O. Nah, NH3 kita tahu dia memiliki satu pasang elektron bebas. Nah, satu pasang elektron bebas ini dia gunakan. Jadi ini terjadi ya. Ini pasangan elektron bebas ini menyerang H+ di sini sehingga elektron ini dia akan ke sana. Elektron akan ke OH- sehingga membentuk ion amonium dan ion hidroksida. Nah, perhatikan bahwa di sini NH3 dikenal sebagai basa. Kenapa? Karena dia mendonorkan. Mendonorkan pasangan elektron bebasnya. Sedangkan H2O ini dikenal sebagai asam. Kenapa? Karena dia menerima pasangan elektron bebas. Seperti itu. Nah, ini contoh lain yaitu BF3 dan NH3 ya. Nah, ini adalah BF3. Perhatikan, ini terbalik ini ya. Maaf, ini adalah NH3. Ya, sedangkan ini adalah BF3. Nah, tapi ini namanya sudah benar. Ini berarti ini adalah basa. Ini adalah asam. Dari mana kita tahu bahwa itu NH3 atau BF3? Nah, NH3 itu kan punya pasangan elektron bebas, sedangkan BF3 tidak ada. Seperti itu. Prinsipnya sama dengan contoh yang sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat banyak sekali asam ya dalam kehidupan kita ya.
Kemudian ada juga yang bersifat basa. Nah, asam basa ini sangat berpengaruh